mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dilancarkan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anak-anakku semuanya yang Bapak cintai, mudah-mudahan sehat semuanya ya. Gimana sehat semuanya? Alhamdulillah Pak, sehat. Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah, amin. Mudah-mudahan Allah berkahi usia kita, Allah bimbing kita semuanya tetap sehat, tetap diberikan kesabaran ya, dan tetap diberikan kekuatan untuk selalu menjalankan tugas-tugas belajar kita. Dan mudah-mudahan kita selalu berdoa pandemi segera berakhir dan kita pun bisa melanjutkan pembelajaran kita tetap muka langsung di sekolah ya. Insya Allah secara bertahap ya, belajar kita menuju normal dan kita tetap bersabar ya, walaupun sekarang pandemi sudah melandai ya, COVID sudah melandai, dan kita tetap menjaga protokol kesehatan. Anak-anak semuanya baik, alhamdulillah. Bapak cek di sini kehadiran sudah banyak ya, sudah yang cukup sambil berjalan lah ya, sambil berjalan kita lihat, dan Bapak sambil melihat absen ya dalam kehadiran kita pada hari ini. Baik anak-anakku semuanya, seperti biasa mengawali pembelajaran kita Bapak ingatkan untuk tetap menjaga karakter adiwiyata ya. Sekolah kita sudah menjadi sekolah adiwiyata di tingkat provinsi. Pesannya seluruh sivitas akademika di sekolah kita untuk menjaga karakter adiwiyata, yaitu peduli lingkungan ya. Silakan barangkali di sekitar rumahnya yang masih mungkin ada sampah yang belum dirapikan, atau mungkin juga lampu yang belum dimatikan, atau juga air yang tidak dipakai yang masih mengalir, pastikan semuanya kita hemat energi, hemat air, kemudian peduli kepada lingkungan. Insya Allah ini karakter baik ya, dan sama-sama kita berdoa mudah-mudahan Allah bimbing kita semuanya. Silakan Nur Yasin dipimpin doanya. Baik Pak, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa masing-masing, mulai. Amin. Terima kasih anak-anakku semuanya. Langsung saja untuk efektif waktu kita lanjutkan ya materi kita pada hari ini. Insya Allah pada kesempatan ini kita akan mulai masuk kepada materi yang baru, yaitu tentang pengurusan jenazah ya, tentang pengurusan jenazah. Dan Bapak sudah men-share ya materi ini dalam bentuk video di YouTube dan juga dalam bentuk modulnya ya beberapa minggu ke belakang, dan Bapak yakin anak-anak semuanya sudah membuka ya, sudah mengkajinya. Dan untuk sekarang kita akan dalami kembali, kita akan diskusi kaitan dengan materi itu. Dan sebelumnya kita sudah belajar tentang apa? Materi sebelum jenazah tentang apa? Syaja'ah. Syaja'ah ya, tentang syaja'ah. Barangkali bisa dideskripsikan gimana pengertiannya syaja'ah itu. Silakan Raihan mengulang sebentar materi ya. Apa syaja'ah itu Raihan? Aslinya apa syaja'ah itu? Syaja'ah itu berani Pak. Oke. Syaja'ah itu berani, katanya berani dalam melakukan kebenaran, berani dalam menjauhi kemaksiatan. Jadi dalam kebaikan kita harus memunculkan keberanian, keburukannya. Dan sekarang kita akan mencoba bagaimana ya mengurus atau ya bagaimana mengurus jenazah begitu ya. Dalam prakteknya, kaifiyatnya, tata cara mengurus jenazah. Baik, anak semuanya, jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah bagaimana kita memahami pengurusan jenazah, ya kan?
anak-anak semuanya mampu menganalisis bagaimana pelaksanaan pengurusan jenazah dari awal sampai akhir, dari tahap pertama kita memandikan, kemudian mengkafani, mensolatkan sampai menguburkan. Baik, langsung saja Bapak mempersilahkan pada anak-anak semuanya untuk menyimak video ya kita atau demonstrasi dalam kaitan dengan simulasi pengurusan jenazah, memandikan jenazah. Baik, Bapak mohon kepada semuanya untuk bisa menyimak kaitan dengan materi pada hari ini. Masih loading ya. Assalamualaikum anak-anak. Nur Yasin masih gabung? Masih, Pak. Nah, ya. Ini kenapa loading lama lagi ini? Subhanallah. Tadi kita macetnya. Sambil jalan Bapak akan membuka saja materinya ya. Baik, Bapak tutup dulu. Karena ini agak lama ini. Sepertinya kita tidak bisa membuka simulasinya ini. Ada gangguan. Oke, Bapak menghentikan dulu. Kita buka saja materinya ya. Baik, anakku semuanya. Terlihat dari sana? Terlihat, Pak. Nah, karena ada gangguan kaitan dengan demonstrasi atau simulasi memandikan jenazahnya, mudah-mudahan dari lain waktu kita bisa membuka kembali ya. Langsung saja mungkin Bapak akan memaparkan sekilas ya, dan nanti mohon anak-anakku semuanya bisa mencatat, kemudian nanti ada hal-hal yang harus kita diskusikan, nanti silakan disampaikan. Di sini kan ada kelas 11 MIPA 6 ya. Kelas 11 MIPA 6 mungkin bisa menggunakan, ada nanti di grup WA-nya yang sudah kita buat, mungkin itu bisa digunakan ya. Bisa digunakan untuk berdiskusi ya di grup WA-nya. Nanti ada kesempatan untuk berdiskusi dan nanti silakan untuk disampaikan hasil diskusinya. Baik anak-anak semuanya, pembelajaran kita tentang memandikan jenazah, Bapak berangkat dari sini dulu ya, kaitan dengan usia dan juga kematian ya kan, umur dan kematian. Nah, tentu sebagai manusia, sebagai hamba Allah, sebagai makhluk ya, semua kita akan meninggalkan alam ini dan semua selain Khalik pasti akan berakhir kepada kepunahan, begitu kan? Manusia, hewan, tumbuhan, alam semuanya akan hancur, semuanya akan binasa. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semuanya akan punah, ya kan? Yang kekal itu adalah Allah sang Khalik ya, sang pencipta. Nah, di dalam Quran surah Al-Imran ayat 185 Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu akan merasakan mati, ya kan? Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Wa man zuhziha 'anil nari udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan hanya pada hari kiamatlah ya disempurnakan semua balasan-balasan kita. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia memperoleh kemenangan ya. Dan kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan saja yang memperdaya. Paling tidak ada 3 poin dalam ayat ini. Pertama, menegaskan bahwa semua yang bernyawa akan mati.
Yang kedua, orang yang sukses, ya kan? Orang yang sukses adalah nanti di hari kiamat, ya, sukses yang sesungguhnya dimasukkan ke dalam surga dan dijauhkan dari api neraka. Dan yang ketiga, Allah menyatakan dalam ayat ini, kehidupan dunia hanya senda gurau saja, hanya permainan saja. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jadi kita diskusikan kembali kaitan dengan ayat ini. Baik, anakku semuanya, kita lanjutkan. Apa yang harus kita lakukan ya terhadap orang yang akan meninggal? Ya, terhadap orang yang akan meninggal tentu tidak boleh dijauhi ya, tapi harus didekati. Ya, dekati yang mau meninggal, yang sakaratul maut itu dekati. Bimbing talqinnya, bimbing kalimat la ilaha illallah. Dekatkan kalimat itu, mulut kita itu di telinganya dengan perlahan, ya kan, dengan perlahan, dengan tartil, dengan ikhlas kita bimbing yang sakaratul maut itu mengucapkan la ilaha illallah. Mudah-mudahan kalimat ini tersimpan di dalam hatinya dan mudah-mudahan meninggal dengan membawa kalimat la ilaha illallah. Insya Allah Rasulullah menyatakan siapa yang mengucapkan la ilaha illallah maka masuk surga. Artinya orang yang membawa iman, ya, mati membawa iman, kalimat tauhid ini insya Allah masuk surga. Baik, anakku semuanya, kemudian ditutupkan matanya, ditutupkan mulutnya, ya, disedekapkan di tangannya, diluruskan badannya, nah, kemudian ditutup ya jenazahnya kalau sudah dipastikan meninggal. Ya. Baik, sudah dipastikan seperti itu. Selanjutnya kita melihat hukum dari pengurusan jenazah. Kalian sudah tahu apa hukum dari pengurusan jenazah ini? Fardu kifayah. Ya, fardu kifayah. Apa itu fardu kifayah? Jika salah satu telah melaksanakan, maka gugur kewajiban bagi yang lainnya. Iya, baik, terima kasih. Kalau sudah ada yang melakukan, maka gugur kewajiban itu untuk yang lainnya. Jadi hukum mengurus jenazah itu seperti itu ya. Jadi kalau di kampung kita ada yang sudah melaksanakan, maka insya Allah kita sudah tertutupi kewajiban kita itu. Tapi kalau tidak ada, maka dan tidak ada yang mampu, maka semuanya berdosa. Ya kan, semuanya punya kewajiban karena tidak ada yang melakukan gitu. Jadi kita harus bisa gitu. Jadi tidak mengandalkan ustadz kiai di kampung kita, ya kan? Maka kita harus tampil, ya, kita harus tampil, kita harus bisa. Makanya kita belajar. Baik, selanjutnya ya, jenazah yang dimandikan, ya, tentu jenazah itu ada, kan? Ada wujudnya. Nah, kemudian dia beragama Islam, ya. Kemudian juga dia bukan mati syahid, bukan mati syahid. Mati syahid itu adalah mati yang membela agama Allah ya di medan pertempuran. Maka Rasul menyatakan kalau orang mati syahid membela agama Allah di medan peperangan maka langsung saja dikuburkan, ya kan? Karena itu akan menjadi saksi nanti di hari kiamat. Nah, kemudian selanjutnya syarat orang yang memandikan jenazah. Ya, syarat yang memandikan jenazah pastikan dia muslim, berakal sehat, kemudian sudah balik, berniat memandikan jenazah, punya kepribadian jujur, soleh, ya kan? Dipercaya, kemudian jenis kelaminnya yang sama. Kalau laki-laki yang laki-laki, kalau perempuan yang perempuan begitu. Kecuali mungkin kerabatnya, keluarganya, ya kan, mahramnya. Nah, jadi dalam hal ini diberikan dialah yang mereka diberikan punya tanggung jawab untuk memandikannya. Atau juga orang yang diwasiatkan oleh yang meninggal itu, misalkan wasiatnya saya ingin dimandikan oleh si A misalkan ya, maka itu harus dilaksanakan, ya kan? Kalau tidak ada wasiat seperti itu maka pihak keluarga ya dalam hal ini ya keluarga terdekat ya tentu punya kewajiban untuk dimandikan. Atau juga Pak Ustadz atau Pak Kiai yang diberikan amanah yang jujur ya punya tanggung jawab untuk memandikan ya, dan didampingi tentunya oleh kita sebagai keluarga. Baik, selanjutnya kita akan coba, Bapak akan menyampaikan gambarannya kaitan dengan memandikan jenazah ini. Peralatan yang harus kita siapkan apa diantaranya? Halo? Yang harus kita siapkan untuk memandikan? Air, Pak. Air, kemudian? Kapur barus. Kapur barus, air, kapur barus, apa lagi? Daun sirih. Daun bidara. Daun bidara. Bidara, kemudian? Tempat yang tinggi, Pak. Tempat yang tinggi, oke, apa lagi? Tempat tertutup juga, Pak.
tempat tertutup, ya kan? Tempat tertutup, tempat tinggi, kemudian sabunnya, ada sampo-nya, handuknya, ya kan? Kain basahannya. Pastikan ya tempat itu aman, tertutup, ya tertutup pakai hijab begitu supaya tidak orang bisa melihat. Nah, kemudian pastikan tadi tempatnya yang tinggi supaya memudahkan air itu, kotoran itu mengalir, ya. Baik, kita simpan jenazah di atas dipan atau meja yang tadi sudah kita siapkan, auratnya tertutup, begitu ya. Nah, kemudian setelah kita simpan dengan pelan, dengan rapi, ya kita siapkan. Pertama langkah yang harus kita lakukan adalah membersihkan kotorannya, ya kan? Membersihkan kotorannya, membersihkan kemaluannya, membersihkan duburnya begitu ya. Caranya dengan diangkat bahunya ini, diangkat bahu ini ya, diangkat begitu setengah duduk, kemudian tangan kita yang dengan sudah memakai sarung tangan memijit-mijit perutnya dengan pelan, dipijit-pijit, pijit-pijit dengan pelan ya, dengan harapan kotorannya itu keluar. Nah, kemudian yang lainnya itu bisa menyiramkan air di atas di atas perutnya ini ya, sambil dipijit sambil disirami air, begitu seterusnya sampai dipastikan kotorannya itu keluar dan bersih. Nah, ini yang akan pertama. Kalau sudah dibersihkan bersih ya, ditidurkan lagi. Kemudian langkah selanjutnya adalah mewudu, ya, mewudukan. Niat mewudukan jenazah ini karena Allah, gitu kan? Niat mewudukan jenazah ini karena Allah. Kita basuh, ya, mukanya kita basuh, setelah dibasuh kemudian tangannya kita basuh. Ya, ada yang membasuh, kemudian ada yang menyiramkan airnya, gitu ya. Makanya yang mandikan itu bisa 2 orang atau 3 orang supaya memudahkan. Di tangannya yang kanan, kemudian yang kiri, kemudian kepala, ya, telinganya, kemudian kaki yang kanan sampai mata kaki, kemudian juga yang kiri. Nah, setelah selesai memwudukan, baru kita menyiramkan air ke seluruh tubuh, ya. Nawaitul ghusla adaan an hadzal mayyit billahi taala. Niat memandikan ya jenazah ini untuk melaksanakan salah satu kewajiban karena Allah. Kan? Kemudian kita sirami seluruh tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki. Yang kanan dulu kita dulukan. Siram, ya kan? Ada yang nyiram, ada yang usap-usap. Pastikan seluruh tubuhnya kena air. Ya, yang kanan dulu. Kemudian untuk membersihkan yang punggung belakangnya dimiringkan posisinya, bersihkan, gitu kan? Nah, kemudian juga yang kalau sebelah kanan selesai, yang kiri dibasuh, ya, dan dimiringkan lagi, dibasuh lagi punggungnya. Tidak ada yang terlewat. Pastikan semuanya terbasuh air, ya, dengan air yang suci dan mensucikan ini. Ya. Nah, setelah semuanya terbasuh air, selanjutnya kita membersihkannya dengan sabun, ya, sabun yang sudah kita cairkan, ya, dalam air, mau sabun cair, mau sabun batangan juga apa-apa, ya silakan disiramkan atau kita pakaikan ke seluruh tubuhnya, kemudian sambil digosok, dibersihkan, gosok gitu ya, nah, telinganya digosok, lipatannya digosok, dan giginya dibersihkan. Kemudian hidungnya ini dibersihkan pakai kapas, pakai cotton bud, ya kan, dagunya semuanya, lehernya, terus lipatannya semuanya digosok dengan pelan digosok, jangan ada yang terlewat. Pastikan dengan sabar, dengan jangan dengan kasar ya, walaupun sudah meninggal, awas jangan dengan kasar, dengan terus semuanya sampai kaki, kuku-kukunya juga dibersihkan. Ya, nah, setelah semuanya kena basuhan sabun dan sudah kita gosok, ya, nah, selanjutnya kita siram dari atas, ya, kita siram terus, ya, busa-busanya yang masih menempel kita pastikan semuanya disiram dengan air, ya. Kalau masih ada keluar kotoran lagi, disiram lagi, ya. Kalau mungkin ada darah yang keluar dari hidungnya, tutup hidungnya, ya, atau dengan plester misalkan, ya, atau dengan barang apapun supaya tidak keluar darah terus, ya. Nah, pastikan semuanya kena bilasan air, ya kan, secukupnya, mau 2 kali 3 kali itu silakan, ya kan, atau lebih dari 3 juga, 3 kali siraman juga boleh.
asal memang apa namanya, kalau memang masih ada kotoran itu silakan. Tapi kalau sudah dianggap bersih ya sudah. Ya. Nah, dipastikan semuanya sudah bersih, ya kan? Sudah rapi, sudah tidak ada kotoran lagi yang menempel. Nah, langkah selanjutnya kita mewudukan. Mewudukan kembali seperti yang pertama. Tadi diwudukan. Nah, dan tadi bilasan terakhir itu dengan air yang sudah dicampur kapur baurus ya. Kapur baurus tumbuk dilarutkan dalam air kemudian dibasuh disiramkan ke seluruh tubuh. Baru yang terakhir itu kita mewudukan. Setelah selesai mewudukan, keringkan. Ya, keringkan. Atau juga kita mau pakai kemudian Bapak persilakan untuk berdiskusi ya. Silakan diskusikan dengan teman yang lainnya. Bapak berikan kesempatan waktu ya untuk berdiskusi sejenak di kelompoknya masing-masing. Dan nanti selesai diskusi bisa dipaparkan masing-masing kelompoknya. Baik, Bapak persilakan untuk berdiskusi dengan teman-teman yang lainnya. Baik. Yang kelas MIPA 6 itu bisa digunakan apa itu kelompok di WA-nya ya. Baik, Pak. Mangga, silakan. Dalam pengurusan jenazah ada 4 tahapan yang harus dilakukan. Yang pertama itu memandikan jenazah. Tahapan memandikan itu memiliki syarat yang harus dipenuhi bagi jenazahnya maupun juga bagi yang memandikan jenazahnya. Antara lain yang syarat pada jenazah ya ini beragama Islam, lalu ada jasadnya walaupun sedikit, lalu juga bukan orang yang mati syahid. Selanjutnya ada juga syarat-syarat bagi yang memandikan, antara lain Islam, balik, berakal, orang yang dapat dipercaya, amanah, jujur, mengetahui hukum-hukumnya, dan terima kasih Nur Yasin, alhamdulillah. Aplaus untuk Nur Yasin, luar biasa, terima kasih ya. Baik, kelompok lainnya mewakili lagi, silakan. Raihan Mukti barangkali. Kemudian mungkin Fuad menambahkan beberapa materi yang tadi disampaikan Yasin. Beberapa hal yang harus diperhatikan ketika jenazah itu dimandikan, yaitu pejamkan matanya dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosanya. Tutup seluruh badannya dengan kain sebagai penghormatan dan agar tidak kelihatan auratnya. Ditempatkan di tempat yang aman dari jangkauan binatang. Bagi keluarga dan sahabat dekatnya. Kira-kira yang didapatkan nilai belajar kita hari ini kebersamaan dalam diskusi ya. Apalagi rasa bertanggung jawab. Teori-teori ya. Kemudian dalam kaitan dengan pengurusan jenazah ya. Bisa kita simpulkan ya. Kira-kira apa simpulannya? Apa kira-kira simpulannya? Ardian? Apa simpulannya? Walaupun sedikit? Ya? Nur Yasin, silakan. Jadi betapa pentingnya untuk saling membantu gitu. Sampai bahkan setelah meninggal itu kita harus tetap bisa membantu yang lain gitu, Pak. Mulai dari memandikan sampai menyembuhkan itu. Mungkin begitu, Pak. Baik, terima kasih Nur Yasin, luar biasa. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan belajar kita pada hari ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mendapatkan manfaat dan tetap bersabar menjaga protokol kesehatan, jaga orang tua, jaga diri kalian tetap berperilaku baik ya, jaga sholatnya, jaga perilakunya, dan mudah-mudahan kita bisa belajar dengan maksimal nanti di sekolah. Amin ya rabbal alamin. Demikian mungkin belajar kita pada hari ini.
sebelum berakhir kita ucapkan dulu istighfar, hamdalah dan doa kepada majlis. Astagfirullahaladzim, 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 alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih anak-anakku semuanya. Salam untuk keluarga ya. Bapak akhiri bila taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ya, Pak. sama-sama. Makasih ya. Sama-sama, yuk.